Assalamualaikum adik-adik, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama ingin membahas bab 3, yaitu mengenai senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Disimak baik-baik ya adik-adik, jangan sampai terlewati. Insya Allah di dalam bab 3 kita ingin membahas pengertian menuntut ilmu dan klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Selanjutnya ada keutamaan, kemuliaan ilmu, dan etika dalam menuntut ilmu. Selanjutnya ada kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir kita ingin membahas mengenai hikmah dalam menuntut ilmu. Disimak baik-baik adik-adik. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim wal muslimah. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Adik-adik, perlu kita ketahui bahwasannya dalam menuntut ilmu terdapat syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Di antaranya ialah yang pertama, luruskan niat. Segala pekerjaan tentunya harus dengan niat, karena niat yang baik akan menjadi ibadah dan berpahala. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah yang ia usahakan. Selanjutnya, semangat. Sebagai umat manusia telah diberikan potensi akal, hati, dan perbuatan. Hendaknya kita mensyukuri dengan wujud perbuatan kita terhadap segala hal. Nah, selain itu, dalam menuntut ilmu kita juga perlu mempunyai cita-cita. Bermimpilah sebanyak mungkin, karena mimpi itu gratis, agar apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai. Dan dalam menuntut ilmu tidak mudah putus asa. Allah menyukai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh, dan Allah tidak menyukai hamba yang lemah. Nah, perlu kita ketahui ya adik-adik, bahwasannya dalam menuntut ilmu itu tidak mengenal usia. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, adik-adik, selanjutnya kita ke pembahasan yang utama, yaitu definisi menuntut ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata ilmu diartikan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Kata ilmu itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman bahwa aliman. Menurut kata kerja yang artinya mengetahui. Jadi dapat disimpulkan, oleh karena itu yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual saja adik-adik, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Sampai sini dapat dipahami kan adik-adik? Oke adik-adik, kita langsung beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian ilmu. Ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Hukum-hukum ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu fardu ain. Yang kedua, ilmu fardu kifayah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ilmu fardu ain. Apa itu? Nah, ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, sehingga orang yang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terkait dengan manusia dan lingkungan. Yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Jenis ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian seperti kedokteran, fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, pertanian, ekonomi, dan sebagainya. Nah, pembahasan selanjutnya adik-adik, keutamaan dan kemuliaan ilmu.
Keutamaan dan kemuliaan ilmu menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Maksudnya, manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurna dan diberikan tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan ilmu yang dimiliki manusia lebih unggul dibandingkan dengan makhluk lainnya, sehingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahan yang baik dan benar. Yang kedua, keutamaan dan kemuliaan ilmu dapat mengangkat derajat seseorang manusia. Artinya, ketika dia berilmu, dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat kita saksikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dan yang ketiga, keutamaan dan kemuliaan ilmu, warisan para nabi. Artinya, para nabi merupakan orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang dimilikinya, mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tetaplah dikatakan orang atau para ulama. Dan yang keempat, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ilmu adalah imamnya amal. Artinya, sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Hal itu berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keseharian, apapun bentuknya, harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu dan agar terhindar dari kesalahan atau niat beribadah kepada Allah ditolak. Perlu kita ketahui adik-adik dalil perintah menuntut ilmu. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122 telah disebutkan, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam buku Al-Quran dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tidak semua orang yang beriman harus ikut berperang apabila perang tersebut dapat dilakukan oleh sebagian umat Islam. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat harus ada pembagian tugas. Sebagai umat Islam berangkat berperang, dan sebagiannya lagi ada yang belajar mencari ilmu serta mendalami ilmu agama. Ini dilakukan agar ajaran Islam dapat dipahami turun-temurun kepada umat Islam yang lainnya, sehingga kecerdasan umat Islam tetap terjaga dan dapat ditingkatkan. Hal itu berarti bahwa orang yang berjuang mencari ilmu sama nilainya dengan orang yang berjuang di medan pertempuran. Sampai di sini paham kan adik-adik? Jadi mereka sama-sama berjihad walau dalam bidang dan cara yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Tujuannya menuntut dan mendalami ilmu agama adalah untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam supaya dapat disebarluaskan dan dipahami oleh semua orang yang ada di masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu etika menuntut ilmu. Teman-teman semua, perlu kita ketahui adab atau etika-etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Yang ketiga, berdoa di awal dan di akhir. Nah, yang pertama, meluruskan niat. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Oleh karena itu, ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu sangat ditekan agar niat yang ikhlas tersebut mampu mengantarkan orang tersebut berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupannya kelak. Yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru. Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu yang dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Nah, dan yang terakhir yaitu berdoa di awal dan di akhir. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap mengawali sesuatu yang baik, termasuk dalam hal menuntut ilmu. Setidaknya dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah atau alhamdulillah. Nah, adik-adik, pembahasan selanjutnya kiat-kiat menuntut ilmu. Kiat-kiat menuntut ilmu ada 5. Yang pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu. Maksudnya, seorang yang menuntut ilmu harus meluruskan niat. Artinya, dia menuntut ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Maksudnya, berbuat maksiat merupakan salah satu penghalang dalam menuntut ilmu. Karena dengan berbuat maksiat membuat seseorang menjadi tidak fokus tentang apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Maksudnya, pada hakikatnya sebuah ilmu itu ada pada pengamalannya. Karena dengan mengamalkan berarti seorang sudah mengerjakannya. Yang keempat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak putus asa. Maksudnya, kesungguhan dalam menuntut ilmu merupakan suatu keharusan bagi seorang penuntut ilmu. Yang kelima, mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Maksudnya, mengajarkan ilmu yang dikuasainya kepada orang lain pada hakikatnya adalah memelihara ilmu tersebut supaya tidak hilang dalam ingatannya atau tetap ada dalam pada dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adik-adik sekalian, dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan menuntut ilmu suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan. Tujuannya apa? Untuk merubah seorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual tapi juga yang bersifat sosial dan religius. Nah, ilmu juga terbagi menjadi dua, yaitu yang tadi telah disebutkan oleh kakak-kakak kita, ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Selanjutnya, etika dalam menuntut ilmu, diantaranya hendaknya kita harus meluruskan niat. Yang kedua, menghormati para guru. Dan yang ketiga, membaca doa setiap awal dan akhir ketika pembelajaran. Nah, yang terakhir, hikmah dan manfaat menuntut ilmu, diantaranya kita akan menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan jalan menuju surga, diridhoi malaikat, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah. Cukup sekian adik-adik, semoga bermanfaat dan paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.